Wis. Ini udah bisa dimulai? Udah direkam kan? Oke, baik. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ibnu Azhar Septiawan dengan NIM 012. Mungkin bisa raise hand atau ya. Baik, yang kedua itu ada saya sendiri, Dilana Rinda Putri dengan NIM 088. Selanjutnya yaitu ada Pradita Dewi Rasati dengan NIM 105. Halo teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu ada Arif Abdurrahman Faiz dengan NIM 111. Halo. Baik, untuk selanjutnya itu ada Amanda Ainan Salsabila dengan NIM 150. Hai. Selanjutnya itu ada Indah Farhatul Khairiyah dengan NIM 162. Halo. Dan yang terakhir yaitu ada Solihun Anugrah dengan NIM 239. Halo. Ya, bisa next. Di sini kami akan memaparkan diantaranya yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil rangkuman. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Ayam kampung memiliki sifat mengeram yang tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya produksi telur, yaitu hanya sekitar 42-50 butir per ekor per tahun. Hal ini sangat berbeda dengan ayam ras telur yang mampu menghasilkan hingga 300 butir per ekor per tahun. Sifat mengeram pada ayam kampung dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, serta diatur oleh sistem hormonal, terutama hormon prolaktin yang menekan pembentukan telur. Untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung, diperlukan pemahaman mendalam tentang sistem hormonal dan proses pembentukan telur, serta pengaruh hormon terhadap perilaku mengeram. Oke, selanjutnya ada sistem yang bekerja pada pembentukan telur. Itu yang pertama, pembentukan telur pada ayam atau unggas melibatkan beberapa sistem fisiologis yang kompleks meliputi sistem reproduksi, endokrin, dan pencernaan, kardiovaskular, pernapasan, serta kekebalan tubuh. Selanjutnya ada pembentukan telur. Ayam juga melibatkan peran hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan hormon PSH. Dari kelenjar pituitari berperan dalam mengatur siklus reproduksi dan pertumbuhan folikel telur. Kelenjar pituitari anterior PSH dan akan melalui sistem pencernaan. Ayam mengonsumsi pencernaan dan nutrisi diserap oleh pembentukan pembuahan sel telur. Selanjutnya itu ada hormon yang diproduksi oleh ovarium. Estrogen ini merangsang pelepasan hormon. Estrogen juga berperan sebagai hormon yang kedua ada progesteron. Untuk mempengaruhi perkembangan saluran telur dan membantu memproduksi albumen. Hormon progesteron berfungsi menstimulasi hipotalamus untuk mengaktifkan faktor releasing hormon agar memacu sekresi LH dari pituitari anterior.
progesteron bersama androgen berfungsi mengatur perkembangan oksidak untuk sekresi albumin dari magnum. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada produksi telur ayam niaga lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Apa sih yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu ada sifat genetik. Sifat genetik inilah yang menjadi dasar utama perbedaan produktivitas. Lalu selanjutnya itu ada ransum yang baik, pada dasarnya mengandung semua zat gizi serta menunjang untuk mencapai produksi yang optimal. Selanjutnya yaitu ada komposisi bahan dari ransum akan menentukan produksi telur dari ternak. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan zat-zat nutrisi untuk ayam kampung lebih rendah dibandingkan dengan untuk ayam ras pedaging maupun ras petelur. Oke, selanjutnya ada hormon pengontrol sifat mengeram dan juga ayam mengeram tidak memproduksi telur. Nah, untuk hormon yang mengontrol sifat mengeram sendiri ada hormon prolaktin sebagai hormon utama yang disekresikan pada akhir periode bertelur. Itu menurut Wahyuningsih 2021. Kemudian hormon prolaktin ini menyebabkan peningkatan sifat keindukan atau biasa disebut dengan maternal karakteristik menurut Yusuf et al. 2023. Nah, ada dua fungsi utama dari hormon prolaktin. Yang pertama adalah mengontrol sifat mengeram, kemudian hormon ini juga mempengaruhi pembentukan bercak. Jadi broad patch itu berada di bawah ternak yang berfungsi untuk membantu proses pengeraman. Kemudian apa sih ayam tidak memproduksi telur? Jawabannya adalah konsentrasi prolaktin yang tinggi dapat menekan sekresi hormon steroid seperti progesteron dan juga hormon estrogen pada ayam. Nah, penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen itu menyebabkan proses folikulogenesis terhambat sehingga proses produksi telurnya terhenti. Next. Baik, selanjutnya adalah solusi agar produksi telur ayam kampung itu dapat ditingkatkan. Nah, pakan. Pakan itu sendiri merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar dalam unggas untuk meningkatkan produksi secara efisien pakan. Nah, untuk kesehatan ternak sendiri ada vitamin. Vitamin itu merupakan tambahan yang diberikan bagi ternak untuk dapat meningkatkan produksi telur. Kemudian yang kedua ada manajemen pemeliharaan yang merupakan kegiatan untuk mengetahui pemeliharaan ayam petelur sehingga dapat mengetahui manajemen pemeliharaan ayam petelur tersebut baik atau tidak. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu yang pertama, pembentukan telur pada ayam merupakan proses fisiologis yang kompleks dan melibatkan interaksi berbagai sistem tubuh, terutama sistem reproduksi, endokrin, pencernaan, kardiovaskular, serta sistem kekebalan. Yang kedua, hormon yang berperan dalam pembentuk giok dan albumin adalah estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada sifat mengeram pada ayam dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan ayam sedang mengeram. Peningkatan kadar hormon prolaktin dalam darah menyebabkan peningkatan sifat keindukan. Produktivitas telur ayam niaga jauh lebih tinggi dibanding ayam kampung karena ayam niaga merupakan hasil seleksi dan pemulihan genetik intensif untuk produksi telur yang optimal, sedangkan ayam kampung memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih rendah dan standar kebutuhan nutrisinya belum tersedia secara pasti. Yang terakhir ada solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sektor yang ada di antaranya pakan komersial yang berkualitas baik, pemberian vitamin, kesehatan ternak, dan manajemen pemeliharaan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu untuk teman-teman dari kelompok lainnya, mungkin ingin menanggapi atau ingin bertanya mengenai hasil dari diskusi kelompok kami persilahkan.
Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Indita Maharani dengan NIM D1A02302. Untuk meningkatkan produksi telur itu, vitamin apa saja yang dapat diberikan agar dapat meningkatkan produksi telur tersebut? Oke, maaf moderator, ini untuk sistematika tanya jawabnya langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu ya? Mungkin kalau misal dari teman-teman bisa langsung untuk dijawab, boleh langsung dijawab. Tapi jika ada yang ingin bertanya langsung, kita tampung terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali atau tidak? Oke, mungkin sembari menunggu ada yang bertanya lagi, langsung saya jawab saja pertanyaan dari Mbak Indita ya tadi, vitamin apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dari telur ya, Mbak? Iya. Jadi, untuk meningkatkan produksi telur itu biasanya itu, para peternak itu menambahkan vitamin E pada, pakannya. Kenapa kok vitamin E? Karena vitamin E sendiri itu dia berfungsi sebagai antioksidan dan juga melindungi bagian sel tubuh dari kerusakan. Terus juga fungsinya itu sebagai reproduksi. Kemudian ada vitamin lain yaitu vitamin A. Jadi fungsi dari vitamin A sendiri itu untuk pembentukan sel telur juga kualitas telur. Jadi pemberian vitamin E dan vitamin A ini penting ya untuk ternak unggas petelur untuk meningkatkan produksi dan juga kualitas dari telur itu sendiri. Begitu Mbak Indita, apa bisa dipahami atau ada yang kurang? Sudah cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amanda atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan kembali? Baik, untuk Mas Fajar mungkin bisa langsung on mic saja. Tes izin bertanya ya. Ada nggak sih ayam kampung yang produksi telurnya itu hampir mirip dengan ayam layer gitu? Kalau ada itu contohnya seperti apa? Untuk menjawab, Oke Mas, izin menjawab ya. Jadi untuk produksi yang seperti ayam layar itu mungkin belum ada Mas. Tapi ada beberapa jenis ayam kampung yang produksinya itu lebih tinggi dibandingkan ayam kampung pada umumnya. Salah satunya itu ada ayam kampung unggul Balitnak. Itu tuh salah satu ayam kampung yang udah diseleksi Mas. Jadi yang diambil produksi tingginya dan sifat mengeramnya sudah dikurangi Mas. Produksinya itu sekitar 160 sampai 180 butir per tahun. Itu lebih tinggi dibandingkan ayam kampung biasanya, tapi jika dibandingkan ayam layar itu masih kurang Mas. Mungkin apa menjawab? Cukup, terima kasih. baik, terima kasih untuk Mas Solihun atas bantuan menjawabnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kembali atau sudah cukup? Baik, karena mungkin sudah cukup pemaparan dari kelompok A. Sekian, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas karena keterbatasan teknologi juga. Dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.